Shalom, shalom saudaraku. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Seberapa yang ada, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia. Dia ada di tengah-tengah kita saat sore hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Dengan segenap hati kita katakan sama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Besarkan, Allah yang layak kami tinggikan. Tuhan, Engkau Allah kami, Allah yang besar. Engkau ada tengah-tengah kami saat sore hari ini. Kami siap memuji Engkau, membesarkan nama-Mu. Kami siap mengagungkan Engkau, Allah yang maha besar. Engkau ada di tengah-tengah kami dan
siap memberkati setiap kami. Berkati ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Dan kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu atas setiap kami, berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan haleluya, amin. Kita akan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita punya Allah yang sangat besar, dan saat ini kita memuji Allah yang besar dan Dia ada tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya Allah yang besar, Allah yang kita. Haleluya. Kita menaikkan pujian. Besarkan nama Tuhan dan kita puji namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
pikiran kita untuk kebenaran firman Allah. Dan Dia Allah yang besar masih ada di tengah-tengah kita dan siap memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kita sama-sama naikkan pujian.
yang besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, dan tiada ada seperti Engkau Bapa. Ini menjadi pengakuan kami, ini menjadi setiap pujian kami di hadapan Engkau. Kami memuji Engkau Bapa, Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau siapkan setiap kehidupan kami untuk kami mendengar firman-Mu. Kami boleh Tuhan mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sertai setiap pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhirnya Tuhan, biarkan kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Dan Kau akan mengurapi hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu menjadi kerinduan hati-Mu untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kehidupan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Anda sudah diberkati Tuhan. Syukurlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini bicara tentang memuliakan Tuhan. Temanya apa Bapak Ibu? Coba yang di ujung sana, apa temanya? Betul, memuliakan Tuhan. Kita ambil ayat dasarnya 1 Korintus 6, ayatnya yang ke-20, bagian B. 1 Korintus 6 ayat 20 bagian B. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini mengajak saudara dan saya supaya kita pakai kehidupan kita, tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau lihat di dalam firman Tuhan, mengapa orang Kristen, anak-anak Tuhan disuruh mempermuliakan nama Tuhan. Apa sebabnya? Apa alasannya? Ayat 20 bagian A mengatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Inilah alasannya kenapa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan disuruh memuliakan Tuhan. Karena kamu telah dibeli, terjemahan lama kamu telah ditebus. Sebelum saudara kenal Tuhan, sebelum saudara diampuni dosanya, saudara adalah orang-orang tawanan yang ditawan oleh iblis. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi tawanan iblis. Tetapi dengan datangnya anaknya yang tunggal, Yesus mati di kayu salib. Dia menebus, dia membeli saudara dari tawanan iblis. Saudara dan saya telah ditebus, dibeli dengan dibayar lunas dan harganya cukup mahal, saudara. Saudara ditebus bukan dengan emas dan perak, harganya cukup mahal. Mari kita lihat coba, harga untuk membayar, menebus saudara dan saya itu melalui apa? 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19 mungkin. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya, kamu telah ditebus. Iya, dari kehidupanmu yang sia-sia, turun-temurun dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita ada menurunkan kehidupan yang sia-sia. Lahir hanya untuk mati dan setelah mati untuk dihukum karena dosa. Nah, Yesus membeli, menebus saudara,
bukan dengan emas perak, tapi dengan darahnya. Seandainya tebusan itu cukup dengan emas atau perak, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Tapi karena tidak ada harga yang bisa dipakai untuk menebus kecuali melalui darahnya, maka Yesus harus mati di kayu salib. Apa tujuannya Tuhan menebus, membeli saudara dari kehidupan sia-sia, dari tawanan setan tadi? Apa tujuan, apa maksudnya? Yang pertama, Tuhan mau menebus saudara dan saya dari tawanan iblis. Yang pertama karena Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, supaya kita tidak binasa. Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu Allah mengasihi isi dunia, karena Allah mengasihi saudara dan saya. Dia mau menebus, dia mau membeli, dan harganya adalah kematian anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini alasan kenapa Tuhan mau membeli, Tuhan mau menebus kehidupan saudara dari tawanan iblis. Kenapa? Satu, karena Tuhan mengasihi saudara. Yang kedua adalah supaya saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Kita kembali kepada ayat mas kita itu, 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kamu telah dibeli, ditebus dengan harga lunas. Dan harganya cukup mahal. Tujuannya Allah adalah supaya saudara dan saya bisa hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Iya, inilah tujuan Allah menebus saudara dan saya dari kehidupan yang sia-sia. Supaya saudara dan saya bisa mempermuliakan Tuhan. Dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia, itu tujuannya bukan untuk supaya kerja keras atau apa, memenuhi kebutuhan hidup, tidak. Tuhan menciptakan manusia itu tujuannya sebetulnya sebelum manusia jatuh dalam dosa itu, Tuhan ciptakan kita itu tujuan pokoknya adalah supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya adalah manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Setelah semua selesai, komplit, baru manusia diciptakan. Dan kemudian Allah ngomong sama Adam dan Hawa, semua buah dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Manusia sebelum jatuh dalam dosa tidak perlu kerja keras. Sebab semua sudah disediakan. Coba kita baca itu Kejadian 2, 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, manusia diciptakan hari terakhir setelah semua komplit ditaruh di Taman Eden, Taman Firdaus yang sudah komplit. Dan Tuhan ngomong semua makanan dalam taman ini boleh kau makan bebas. Sekenyang-kenyangnya semau kamu makan. Kecuali hanya yang di tengah. Kenapa? Sebab kalau kau makan buah yang di tengah ini kamu akan mati.
Jadi dari awalnya kita melihat Tuhan menciptakan manusia itu bukan untuk dikaryakan. Manusia diciptakan bukan untuk sibuk memenuhi kebutuhan hidup dengan kerja keras. Karena manusia diciptakan ditaruh taman yang sudah komplit. Sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak usah kerja, semua tinggal makan, tinggal ambil, sudah cemawes tersedia. Kapan manusia harus kerja keras? Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus kerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah manusia jatuh dalam dosa. Dengan berkeringat, kamu akan susah payah, kamu akan mencari rezeki sampai kamu kembali ke tanah. Awalnya tidak demikian. Jadi apa sih maksudnya Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia supaya makhluk ciptaannya ini bisa memuliakan Tuhan. Kita lihat bukti kalau Allah itu ingin supaya manusia itu hidup memuliakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lihat bukti-buktinya. Pertama Lukas 17 ayat 17-18. Lukas 17 ayat 17 sampai 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, ada 10 orang kusta disembuhkan. Setelah mereka sembuh, hanya 1 yang tahu kembali untuk memuliakan Allah dan mengucap syukur. Yang lain kemana? Ya mungkin pulang pada ayah ibunya, kepada keluarganya. Atau mungkin yang sudah punya pacar kembali kepengen ketemu pacarnya dan lain-lain. Hanya 1 yang tahu kembali sujud memuliakan Allah. Lalu Tuhan tanya, bukankah 10 yang sudah disembuhkan? Di mana yang lain? Kok cuma 1 yang kembali memuliakan Allah? Jadi di sini kita melihat bahwa Allah ingin manusia yang sudah diciptakan, ditebus, diberkati, disembuhkan, ditolong dari setiap persoalannya. Supaya mereka bisa memuliakan Allah. Tuhan sangat marah, Tuhan sangat kecewa kepada orang-orang yang sudah ditolong, diberkati. Apalagi sudah ditebus dengan darahnya, tetapi tidak mau memuliakan Allah. Tuhan sangat kecewa. Di dalam Roma pasal 1 kita bisa melihat murka Allah datang kepada orang-orang yang tidak memuliakan Allah. Roma 1. 18 sampai 21. Roma 1, 18 sampai 21. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Iya, kalau saudara baca mulai ayat 18 itu temanya hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Manusia dihukum atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebenarnya kefasikan kelaliman apa sih yang dikerjakan oleh manusia sehingga murka Allah, hukuman Allah datang? Ketika kita lihat di sini, Tuhan mengatakan
Semua manusia itu sebenarnya tahu tentang Allah. Sebodoh-bodohnya manusia, manusia tahu tentang Allah. Walaupun Allah itu belum pernah dilihat. Tapi Allah bisa nyata di dalam ciptaannya itu. Kalau kita lihat gunung, kita lihat laut, kita lihat bintang-bintang, ya tata surya yang begitu teratur. Itu karena ada sang penciptanya. Dan sang penciptanya itu adalah Allah. Sebodoh-bodohnya manusia, sebetulnya dalam hatinya mereka ngerti. Kalau di bawah kolong langit di dunia ini ada penguasa tertinggi yang pernah menciptakan, yaitu Allah. Tapi sayangnya banyak orang walaupun mengerti tentang Allah lewat ciptaannya, tapi mereka tidak mau memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, inilah sebabnya Allah menjadi murka, marah kepada orang yang sebenarnya mengerti tentang Allah, tapi tidak mau memuliakan Allah, tidak mau mengucap syukur. Saya ingat juga zaman Nabi Nuh, saudara. Kenapa zaman Nabi Nuh manusia dibinasakan? Kalau kita baca di Kejadian 6, alasannya adalah karena manusia yang diciptakan Allah dalam zaman Nabi Nuh itu tidak mau memuliakan Allah. Mereka hidup hanya menuruti hawa nafsu, keinginan daging. Coba kita baca itu. Mulai Kejadian pasal 6 ya, mulai ayat 3 ya. Kejadian 6 ya, ayat 3 sampai 7. Kejadian 6 ayat 3 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, dalam Kejadian 3 di situ dikatakan Tuhan mulai ngomong, Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Terjemah lama mengatakan Tuhan tidak lagi mau debat berbantah-bantah dengan manusia. Karena manusia itu daging, manusia itu hawa nafsu. Manusia zaman Nuh itu hidup hanya menuruti hawa nafsu daging. Titik beratnya makan, minum, kawin, mengawinkan. Zaman Nuh saya percaya manusia berkelimangan harta, kemakmuran ya. Banyak sekali mereka memiliki kekayaan. Tapi mereka tidak pakai untuk memuliakan. Mereka pakai untuk pemuasan daging. Ya, setelah makan, minum, mabuk-mabuk, ketika laki-laki itu lihat perempuan siapapun bisa diambil, diperkosa, dibawa seperti istrinya sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan waktu itu kacau balau. Hampir bisa dikatakan hukum rimba berlaku waktu itu. Ya, dan Allah melihat jijik dengan kelakuan manusia yang hanya menuruti daging, menuruti hawa nafsu. Karena itu Tuhan bilang, aku menyesal dan aku akan membinasakan.
Jadi yang Tuhan inginkan setelah saudara diciptakan, apalagi setelah saudara dan saya ditebus dengan darah Kristus. Saudara dan saya sudah diberkati di dalam segala usaha, sehingga kita bisa makan, minum, pakai dengan tidak kekurangan. Tujuannya Allah ingin supaya hidup kita ini bisa dipakai untuk memuliakan Allah. Sekarang kita masuk bagian berikutnya, bagaimana caranya kita bisa memuliakan Allah. Pertama, Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, pertama kita bisa memuliakan Allah melalui lidah bibir, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Iya, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kita bisa memuliakan Allah melalui lidah bibir mulut kita. Hati-hati, kalau Tuhan memberi lidah bibir mulut, bisa ngomong dengan jelas, cetok, jangan salah gunakan. Tuhan ingin lidah bibir mulut kita ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Iya, saudara bisa pakai suara yang Tuhan kasih untuk tiap hari memuji Tuhan. Ibu-ibu mungkin di dapur sambil masak, sambil memuliakan Tuhan, nyanyi. Bapak-bapak yang kerja di sawah, di ladang, untuk menghilangkan rasa capek, atau bisa diiringi nyanyian pujian. Tuhan ingin dengan lidah bibir kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan memuliakan Tuhan dengan lidah bibir mulut ini juga tidak hanya dalam bentuk nyanyian, tapi juga bisa dipakai melalui lidah bibir mulut yang menceritakan kebesaran Tuhan, ya. Menasehati orang, memberi kata-kata yang membangun, menguatkan. Coba kita baca Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, ini termasuk memuliakan Allah dengan lidah bibir mulut. Memuliakan Allah dengan lidah bibir mulut bukan sekedar nyanyi aja. Tapi lidah bibir mulut kita pakai untuk menasehati orang, menguatkan orang yang putus asa dan sebagainya. Bukan sebaliknya ngomong kotor, ngomong yang hoak, ngomong yang fitnah, ngomong yang melemahkan iman orang, itu tidak memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan bibir mulut, selain dipakai untuk nyanyi memuji Tuhan, pakailah lidah bibir mulut untuk berkata-kata yang bisa membangun dan menguatkan iman. Kedua, kita bisa memuliakan Allah melalui tubuh atau aktivitas kehidupan kita. Kembali ke 1 Korintus 6:20 tadi, muliakan Allah dengan tubuhmu itu. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan memakai kehidupan kita. Ya. Kita pakai hidup ini untuk memuliakan Allah. Dengan cara menolong orang yang susah. Ya. Berbuat hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ini memuliakan Allah dengan tubuh kita. Di 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, kita harus memiliki perilaku yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba 1 Petrus 2:12. 1 Petrus 2:12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Ini memuliakan Allah dengan tubuh, melalui kehidupan kita. Ya, kita pakai untuk berbuat baik, menolong sesama yang dalam kesusahan. Dengan memiliki perilaku yang baik, milikilah cara hidup yang baik, perbuatan yang baik. Walaupun mungkin ada banyak orang yang sering berbuat jahat sama kita, tapi kita tidak boleh membalas dengan jahat. Kita melakukan terus tugas kita, yaitu perbuatan baik. Satu kali mereka akan sadar dan mereka akan sama-sama kita memuliakan Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak memakai tubuh kehidupan kita untuk memuliakan Allah, untuk melakukan perbuatan yang baik, sebaliknya nanti kita, sekalipun Anda sudah melakukan banyak aktivitas di dalam pelayanan, saudara akan ditolak. Coba Matius 7, 22, 23. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang ini memaparkan segudang argumentasi tentang pelayanan mereka. Sudah melakukan mujizat, kusir setan, nyembuhkan orang dan macam-macam. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu karena kamu pembuat kejahatan. Dengan kata lain, orang ini tidak memakai tubuhnya, kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi perbuatan yang jahat. Nah, karena itu orang ini ditolak. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal. Karena Tuhan ingin setelah kita ditebus, kita memuliakan Allah. Bukan hanya dengan lidah bibir, tapi juga dengan perbuatan yang baik kita. Terakhir, kita bisa memuliakan Allah juga menggunakan harta berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan berkat yang Tuhan berikan sama saudara. Selain tentunya ya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan Anda, kebutuhan rumah tangga Anda. Tapi juga ada cara lain, ya selain untuk kebutuhan kita sehari-hari, saudara bisa pakai harta yang Tuhan beri untuk memuliakan Allah. Ya, baik untuk menolong sesama ya. Kalau sudah lihat tetanggamu sakit, ya tetanggamu mengalami kekurangan, saudara punya kelebihan, saudara bisa menolong. Ini memuliakan Allah dengan harta. Ya, untuk pekerjaan Tuhan, ya misalnya disebut di sini dengan hulu hasil, ya buah sulung, ya dengan persembahan-persembahan yang saudara bawa ke rumah Tuhan, saudara memuliakan Allah melalui hartamu. Kita mendekati Natal dan menghadapi pembangunan aula yang banyak membutuhkan biaya. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bisa pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara pakai hartamu untuk memuliakan Tuhan, untuk korban buat pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama, itu berarti saudara sedang berinvestasi. Berinvestasi di sorga. Iya. Nanti satu kali ketika saudara pulang, apa yang saudara tabur di dunia ini,
Iya, itu ada hubungannya dengan masalah nanti di sorga. Coba itu Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dan mempergunakan mamon. Ya, memakai harta untuk menolong orang yang susah dalam dunia ini. Memakai hartamu untuk pekerjaan Tuhan. Ini namanya memuliakan Allah melalui hartamu. Lalu supaya jika mamon tidak dapat menolong engkau lagi, artinya ajal sudah menjemput. Biasanya kalau ajal sudah mau menjemput, orang boleh berobat sampai luar negeri pun tidak bisa ketolong. Ya, kamu akan diterima dalam kemah abadi. Kemah abadi itu rumah yang di sorga. Di dunia ini rumah sebagus apapun tidak abadi. Iya, kemah abadi itu di sorga. Jadi ketika sudah rajin menabur dengan perbuatan baik, dengan hartamu, itu investasi. Satu kali kita akan menerima upah di dalam kerajaan sorga. Ya, saya teringat seorang perwira pasukan Itali yang banyak berbuat baik sama orang Yahudi. Ketika dia ada masalah, orang-orang Yahudi ngomong sama Tuhan, dia layak ditolong. Karena dia sudah berbaik, ya, suka berbuat baik dengan orang-orang umat Tuhan, orang Yahudi. Dan juga di situ dikatakan dia yang membangunkan rumah Tuhan. Coba tolong itu. Terakhir Lukas 7 mulai ayat 2. Lukas 7 ayat yang kedua. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Ia layak engkau tolong, alasannya apa? Sebab ia mengasihi bangsa kita. Ia mengasihi bangsa kita, ngasihi umat Tuhan, terus? Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ia yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ya. Tua-tua Yahudi ngomong apa? Ia layak ditolong, padahal itu perwira notabene kafir. Bangsa Itali, bangsa Romawi. Tapi layak ia ditolong karena dia sudah menggunakan hartanya. Berbuat baik sama umat Tuhan. Membangunkan rumah ibadah. Ya, kita sedang membangun aula. Kalau saudara bisa mempergunakan hartamu untuk pembangunan ini, saudara ikut investasi secara rohani. Iya, ini namanya memuliakan Allah. Ya, baik dengan lidah bibir, juga dengan perbuatan baik dan melalui harta kita. Inilah yang Tuhan mau, supaya hidup ini bisa memuliakan Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita nyanyi satu nyanyian. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus adalah orang yang mau memuliakan Allah. Baik dengan lidah bibir, dengan perbuatan yang baik, melalui harta yang Tuhan berikan pada kita, di samping untuk keperluan sendiri, kita juga bisa pakai untuk memuliakan Allah, menolong orang-orang yang susah, pakai harta kita untuk dikorbankan buat kepentingan pekerjaan Tuhan. Ini namanya memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima. Roh Kudus meteraikan dalam hati kami, bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku dari firman, supaya kami boleh mengalami berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Seperti perwira pasukan Itali, karena dia seorang yang tahu berbuat baik, menggunakan hartanya juga untuk memuliakan Tuhan. Maka ketika dia menghadapi masalah, dia berseru kepada Tuhan lewat tua-tua Yahudi dan segera mendapat respon dari Tuhan. Ya, hamba dari perwira itu segera ditolong. Karena Tuhan menilai, ya, perwira ini sekalipun kafir secara keturunan, tapi ternyata perwira ini adalah orang yang mau memuliakan Allah di dalam hidupnya. Tolong kami semua Tuhan, kami mau belajar membalas cinta Tuhan dengan apa yang bisa kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita mau terima perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saudara, saya ingatkan perjamuan suci bukan makan minum makanan biasa, tetapi ini adalah tubuh dan darah Tuhan. Itulah sebabnya saya pesan Anda harus menghargai korban Tuhan. Jangan menganggap sebagai roti yang kecil, anggur yang sedikit. Tapi kita mau tahu bahwa roti yang diberkati itu tubuh Yesus, anggur yang diberkati itu darahnya Yesus. Kita mau terima dengan percaya, dengan menghargai, supaya di dalam perjamuan suci ini bisa mendatangkan berkat atas kita semua. Saya akan bacakan ayatnya untuk perjamuan suci di Matius 26. Sementara Matius 26 mulai ayat 26, sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-murid itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, di Matius 26 ayat 26 mengatakan roti yang sudah diberkati, Tuhan bilang ini tubuhku. Ya, jadi saudara jangan menganggap sebagai roti biasa. Oh, ngasih roti kok kecil. Ya, ini roti yang sudah diberkati itu Tuhan bilang ini tubuhku. Tubuh Tuhan itu satu, dipecah-pecah jadi banyak, tujuannya supaya kita yang dulu terpecah belah oleh perbedaan suku, bangsa, dan bahasa, latar belakang yang beda, yang memisahkan, mengotak kita, melalui korban Tuhan kita dipersatukan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk perjamuan suci yang kami terima. Kami akan makan tubuh Tuhan dengan percaya, supaya kami boleh menjadi satu dengan Tuhan, dibangkitkan pada hari kiamat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita makan sama-sama.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang boleh menjadi satu dengan tubuh kami. Supaya kami bisa dibangkitkan bersama Tuhan. Ya, dan menikmati janji-janji Tuhan. Kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih. Mari kita akan angkat cawan minuman. Lalu diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur, serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus itu jalan keampunan dosa. Karena itu sebelum kau minum, kau bertobat, kau minta ampun dosa-dosamu, akui semua. Karena Alkitab mengatakan jikalau kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil, dan Dia akan mengampuni, menyucikan dari segala dosa kejahatan. Iya, hargailah cawan itu bukan sebagai anggur, tapi ini darah Yesus yang akan mengampuni segala dosa kesalahan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah, persoalan apapun kau pulang dengan kemenangan. Terima kasih, dosaku sudah diampuni. Sejauh timur barat Allah membuang kesalahan kami. Ke dalam tubir yang dalam Allah lemparkan segala kesalahan kami. Dan tidak diingat-ingat lagi. Terima kasih. Kami sudah ditebus bukan dengan emas perak. Tapi dengan darah yang mahal. Supaya hidup ini kami bisa pakai untuk memuliakan nama-Mu. Dan hidup ini mempermuliakan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada pengumuman lain. Hanya sedikit informasi. Ya, saya informasikan bahwa Natal tahun ini kita adakan sekali saja karena adanya PPKM, dan kita barengkan saja pas hari Minggu, yaitu tanggal 26 Desember. Ya, mungkin saudara sudah terima amplop persembahan Natal, persembahan untuk pembangunan. Bisa saudara segera setorkan, dibawa ke gereja, setorkan ke bendahara, nanti supaya bisa dipakai untuk kepentingan Natal dan juga pembangunan aula di belakang. Tuhan memberkati. Tidak ada pengumuman lain, kita bangkit berdiri. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom. Diberkatilah kau selalu.
berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib, semuanya lunas. Dan saudara dan saya tinggal menerima berkatnya. Kutuk sudah ditanggung Tuhan, berkat jadi bagian kita. Karena itu mari kita muliakan Allah dalam kehidupan ini. Lewat lidah bibir, lewat perbuatan baik, lewat harta berkat yang Tuhan berikan. Kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha dalam nama Tuhan Yesus. Amin.